Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudhya Putri dari kelas 11-2 akan memaparkan materi sejarah tentang POC, politik pintu terbuka, dan politik etis. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja materi pertama tentang POC. POC adalah sebuah perusahaan dagang Belanda yang beroperasi pada abad ke-17. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Maret 1602, dikelola oleh 17 pengurus pusat dan berfokus pada perdagangan rempah-rempah, terutama rempah-rempah dari Hindia Timur. Setelah itu POC berperan sebagai perantara antara Eropa dan Hindia Timur. Mereka membangun banyak pos perdagangan di wilayah Hindia Timur seperti Malaka, Batavia, Yongsang, Jakarta, dan Ambon. Selain rempah-rempah, POC juga memperdagangkan produk lain seperti kopi, teh, gula, dan tekstil. POC mempunyai armada kapal dagang yang sangat besar dan kuat. Mereka menggunakan kapal-kapal besar yang disebut POC ships. Dan armada POC ini juga dilengkapi dengan senjata dan tentara untuk melindungi kapal-kapal mereka dari serangan musuh. Selain berdagang, POC juga menjadi kekuatan politik di wilayah Hindia Timur mereka. Mereka mendirikan pemerintah sendiri di Batavia dan menguasai wilayah tersebut. POC juga memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan sering terlibat dalam pertempuran dengan musuh, baik itu dengan bangsa Eropa atau bangsa lainnya, maupun dengan penguasa lokal di Hindia Timur. Namun, sayangnya, keberhasilan POC tidak berlangsung selamanya. Pada akhir abad ke-18, perusahaan ini mengalami kerugian dan tentunya yang sangat besar lah. Mengalami kemunduran, dan hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti persaingan dengan negara Eropa lainnya, dan masalah korupsi dalam perusahaan. Akhirnya POC dibubarkan pada tahun 1800. Meskipun begitu, POC tetap menjadi bagian penting dari sejarah perdagangan dan kolonialisme dunia. Perusahaan ini juga memainkan peran besar dalam membentuk dagang antara Eropa dan Hindia Timur, serta meninggalkan warisan budaya di wilayah mereka yang dikuasai. Itu dia pemaparan materi singkat tentang POC.
Selanjutnya, nah itu dia penjelasan singkat tentang materi sejarah POC. Selanjutnya, materi tentang politik pintu terbuka. Materi tentang politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka yang terkait dengan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula yang terjadi di Indonesia pada awal abad ke-20 saat masa pemerintah kolonial Belanda. Dan politik pintu terbuka sendiri bisa diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang diusung oleh Belanda yang memberikan kebebasan untuk perusahaan asing atau non-Belanda yang menguasai perekonomian dan sumber daya alam di Indonesia. Lalu terkait dengan Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Agraria sendiri diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870. Tujuan utamanya undang-undang ini untuk mengatur kepemilikan tanah di Hindia Belanda. Dan undang-undang ini menetapkan bahwa tanah di Indonesia adalah milik negara yang diadakan di bawah penguasaan pemerintah di kolonial Belanda. Undang-undang ini juga terus mengatur hak-hak atau properti dan perjanjian penggunaan tanah, hak guna atau hak sewa, dan pembebasan tanah untuk proyek-proyek pemerintah. Namun, dampak dari Undang-Undang Agraria ini tuh penguasaan luas tanah oleh perusahaan asing, terutama perusahaan perkebunan Belanda. Kebijakan ini juga berdampak besar terhadap pemerintah pribumi yang kehilangan hak kepemilikan tanah dan terpaksa bekerja di perkebunan dengan upah rendah yang mereka miliki, dan mereka kehilangan akses ke lahan pertanian yang harus menghadapi eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan asing. Terus Undang-Undang Gula. Undang-Undang Gula sendiri diberlakukan pada tahun 1881 kalau nggak salah, kolonial Belanda. Undang-undang ini juga mengatur produksi dan penjualan gula di Hindia Belanda. Pemerintah Belanda ini memberikan subsidi dan referensi kepada perusahaan-perusahaan perkebunan gula di Belanda yang menyebabkan dominasi besar dari perusahaan gula di Belanda di Indonesia. Dan dampak dari Undang-Undang Gula ini sendiri bisa sebagai pemusatan kekuasaan ekonomi di tangan perusahaan-perusahaan di Belanda. Dan hal ini juga tentunya merugikan petani gula di pribumi yang terpaksa harus menjual hasil panen gula mereka dengan harga yang rendah. Kepada
pengusahaan Belanda. Selain itu juga ya, penindasan kerja dalam sistem kerja paksa mereka itu sangat tidak etis sekali. Perkebunan gula yang menyebabkan penderitaan bagi banyak petani pribumi. Dan mungkin secara keseluruhan, politik pintu terbuka yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula ini pada masa kolonial Belanda memberikan konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat pribumi di Indonesia, karena kebijakan ini itu menguntungkan perusahaan asing, sedangkan pada pemerintah kolonial Belanda ya sementara masyarakat pribumi kehilangan hak-hak mereka atas tanah dan mengalami eksploitasi di perkebunan mereka sendiri. Mungkin itu saja materi singkat tentang politik pintu terbuka. Selanjutnya materi tentang politik etis. Politik etis adalah kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada abad ke-20. Kebijakan ini tuh diberlakukan sebagai respon terhadap kritik internasional terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Hindia Belanda. Terus kebijakan politik etis ini diperkenalkan oleh Menteri Kolonial Belanda yang bernama pada tahun 1901. Tujuannya itu untuk mengubah kolonialisme Belanda di India menjadi sebuah bentuk yang lebih manusiawi. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memperbaiki pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial di Hindia Belanda. Terus, politik etis mengamatkan agar pendidikan pribumi ditingkatkan dengan baik, apalagi dalam kurikulum maupun jumlah sekolah yang tersedia, atau program-program pendidikan yang terbilang agar lebih baik dan mungkin juga diharapkan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi pribumi untuk memperoleh pekerjaan dan kemajuan sosialnya. Selain itu, politik etis juga berusaha untuk memperbaiki pelayanan medis untuk masyarakat pribumi. Terus, Belanda juga membuka rumah sakit umum, klinik, apotek, terus memberikan pelatihan medis kepada penduduk setempatnya. Kebijakan ini tuh bertujuan untuk apa sih? Untuk mengurangi penyakit dan meningkatkan harapan hidup penduduk pribumi itu sendiri. Dan politik etis juga berupaya meningkatkan pelayanan sosial dengan membangun fasilitas publik seperti jalan, pelabuhan, jembatan,
terus pembangunan irigasi, pembangunan, terus perkembangan pertanian. Juga tujuan utamanya itu buat mendorong pertumbuhan ekonomi, terus meningkatkan kesepakatan kerja bagi penduduk pribumi itu sendiri. Nah, pada awalnya politik etis menuai kritik pada kolonialisme yang merasa bahwa kebijakan ini tuh menjadi beban terhadap ekonomi Belanda. Di sisi lain, para pemimpin nasionalis Indonesia ini merasa bahwa politik etis ini merupakan upaya Belanda buat mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang lebih moderat kayaknya. Ya, meskipun terdapat banyak kritik dan kegagalan dalam pelaksanaannya, politik etis ini tetap berperan penting terhadap sejarah di Indonesia, karena politik etis telah membuka pemimpin nasional ini terhadap kekejaman kolonialisme, dan mungkin membutuhkan upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan kekecewaan terhadap politik etis sendiri itu memicu lahirnya gerakan nasionalisme di Indonesia yang kemudian berujung melawan penjajah Belanda itu sendiri. Nah, mungkin itu saja materi pemaparan materi singkat tentang POC, politik pintu terbuka, dan politik etis. Sebelum saya tutup, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata, dikarenakan keterbatasan penghafalan dan cakupan materi yang saya ketahui secara detail dan rinci. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Udah tadi. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.